kurang greget gitu ya, kayak misalkan kalau mau memulai kegiatan pembelajaran itu kayak harus ada kompor gitu ya, harus ada apa namanya di dirangsang dulu biar semangatnya itu ada gitu. Memangnya ini tujuan pembelajarannya, keinginan dalam pembelajarannya itu seperti apa kok sampai anak-anak tadi dengan sampaikan kurang greget gitu ya? Ini kan besok itu saya ada ini materi di front office itu reservasi tamu baik itu walk-in maupun yang dari kota. Nah itu saya kan ada prakteknya, jadi saya itu agak dibilang underestimate itu bisa jadi underestimate gitu. Karena dari pengalaman yang kemarin itu kalau misalkan anak-anak praktek itu harus di push dulu gitu loh. Jadi ya agak galau. Jadi kekhawatirannya lebih kepada karena melihat di awal sepertinya masih kurang, terus jadinya ada kekhawatiran nantinya bagaimana begitu ya. Tapi kalau dari sisi Bu Wiwi sendiri, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai atau mungkin yang ingin dilihat dari anak-anak dalam pembelajaran ini itu apa? Jadi di pembelajaran ini, di materi ini itu kan anak harus bisa menghandle tamu ya, istilahnya melakukan reservasi. Kalau di dalam materi itu harus bisa reservasi tamunya, baik itu yang datang langsung maupun yang yang melalui OTA. Nah kalau misalkan praktik seperti itu kan yang pertama itu mereka harus menguasai bagaimana berbicara dengan tamu, terus bagaimana mereka memiliki grooming yang bagus, public speakingnya juga bagus, karena mau tidak mau jurusan perhotelan itu kan yang dijual jasa. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk bisa kompeten dalam materi ini. Dari yang Bu Wiwi alami, dari yang Bu Wiwi rasakan bersama anak-anak, kalau menurut Bu Wiwi itu sebenarnya anak-anaknya masih ada di level mana untuk mencapai target yang dari Bu Wiwi? Kalau dari pengalaman kemarin yang praktek itu anak-anak itu kalau dihitung skala ya, saat ini tuh anak-anak itu skalanya antara 1 sampai 10 itu ada di skala 5-6 itulah. Ada sih anak-anak yang memang mereka itu memiliki semangat, memiliki passion sana. Tapi banyak juga yang mereka yang harus dipacu dulu semangatnya gitu. Jadi ya itu tadi challenge-nya saya biar mereka bisa menyelesaikan ini dengan kompeten. Kalau sudah dilihat dari hasil yang pengalaman yang kemarin ketika melihat anak-anak, ternyata ada ya dari Bu Wiwi sampaikan, walaupun secara rata-rata anak-anak itu ada di skala 5 sampai 6, tapi Bu Wiwi sendiri menyampaikan bahwa ada nih yang lebih dari ini. Kalau Bu Wiwi lihat dari yang anak-anak ini yang sudah dilakukan apa? Mereka bisa lebih dari teman-teman. Jadi sebenarnya gini, saya melihat ada beberapa anak itu kan punya kecenderungan dia tertarik dengan materi itu seperti apa ya. Contohnya misalkan ada anak-anak yang dia itu excited banget ketika saya kasih video pembelajaran. Video ya. Iya, video pembelajaran. Jadi mereka tuh excited banget. Ada yang mereka itu excited dengan membaca. Jadi dengan membaca mereka lebih istilahnya masuk ke otaknya mereka. Ada yang tipenya langsung mempraktekkan. Jadi mereka dibaca sebentar terus dicoba dipraktekkan sama temennya. Jadi temennya yang satunya istilahnya
supervisornya mereka dalam praktek itu seperti itu. Jadi apa ya, saya melihat anak-anak itu belajar dengan istilahnya gaya belajar mereka sendiri-sendiri gitu. Berbeda. Jadi iya, Kalau melihat seperti itu berarti Bu Wi sendiri sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata anak-anak itu punya gaya belajar yang berbeda, hasilnya pun juga ternyata kan berbeda. Kalau melihat dari yang seperti itu sudah dilihat hasilnya, oh ternyata mereka punya kebutuhan masing-masing ya, punya gaya masing-masing. Ada yang bisa digali nggak ya dari yang sudah mereka lakukan sehingga yang nantinya bisa memunculkan nih upaya supaya mereka bisa lebih meningkatkan lagi. Jadi gue juga menyampaikan bahwa anak itu ternyata lebih bisa kalau belajar dari temannya, hasil dari evaluasi bersama dengan teman-temannya. akhirnya saya berpikir begini ketika saya harus meluangkan waktu saya lebih banyak lagi ya untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi karena di dalam satu kelas itu dengan berbagai macam karakter anak, dengan berbagai macam gaya belajar mereka, akhirnya saya harus ya benar-benar memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kalau yang misalkan mereka yang suka dengan melihat atau mendengarkan video pembelajaran, jadi akhirnya nanti saya berpikir untuk materi yang akan saya sampaikan itu harus saya packaging dengan berbagai berbagai menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Jadi karena besok itu kan ada praktek, akhirnya saya berpikir oh ya, nanti saya akan membuat materi pembelajaran itu dalam bentuk misalkan kalau SOP, nanti saya bikin SOP-nya reservasi itu seperti apa dengan langkah-langkah. Terus setelah itu nanti saya akan sajikan media pembelajarannya. Oh ini kalau seperti ini SOP-nya. Kalau misalkan reservasinya walk-in, reservasinya by OTA. Di akhirnya saya harus ya sebisa mungkin memenuhi kebutuhan belajar mereka. Berarti itu tadi nantinya akan menjadi strateginya Bu Wi ya, sepertinya sudah mulai ketemu ya. Ternyata kalau tadi Bu Wi menyampaikan anak itu punya cara masing-masing, punya gaya masing-masing, dan tadi Bu Wi sudah sepertinya akan menggunakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar. Nanti kalau dari yang sudah kita bicarakan ini berarti akan langsung dilaksanakan atau mungkin masih menunggu pembelajaran materi berikutnya? Ini karena jadwal saya untuk anak-anak yang kelas 11 ini kebetulan hari Rabu ya. Jadi kayaknya besok langsung saya akan mencoba mengeksekusi. Iya. Walaupun harus mempersiapkan lebih dulu tadi materi-materi dalam bentuk yang berbeda tadi, dan ini mencoba memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Oke, luar biasa Bu Wi. Tadi ternyata kita sudah menemukan ya. Jadi saya melihat dari rasa penasarannya Bu Wi, kenapa anak-anak masih ada level itu, sedangkan teman-temannya juga sudah ada yang lebih baik daripada itu. Ternyata hasil yang Bu Wi observasi, hasil dari melihat kondisi anak-anak, Bu Wi menyampaikan bahwa ternyata anak-anak ini punya gaya belajar masing-masing dan nantinya akan melakukan strategi bisa dibilang pembelajaran diferensiasi ya. Berarti kalau memang mau menggunakan itu ya, semoga nanti bisa tercapai targetnya. Kalau hari ini masih ada di skala 5 dan 6, semoga nanti bisa meningkat ya. Iya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan atau sementara Iya, saya sementara menyiapkan dulu ya, karena saya sudah punya gambaran seperti apa persiapan saya. Semoga lancar Bu Wiwi. Terima kasih juga Bu Tika ya sudah dibantu mencari solusi. Iya, sama-sama menggali bersama ya, karena ternyata memang
sudah dapat tinggal merumuskan kembali saja. Terima kasih juga Bu Wiwi, semoga sukses nanti. Amin. Praktiknya dengan anak-anak. Ya, kita ketemu lagi nanti. Semoga dengan kabar yang baik ya. Kabarnya hari ini gimana? Semangatnya hari ini 1 sampai 10 di kisaran berapa? 8. Ada yang 8, ada yang 5. Yang 5 kenapa? Belum sarapan. Nanti sarapan setelah selesai ini ya, kita istirahat ya. Hari ini yang nggak masuk Ines ya, belum ada kabar kenapa nggak masuknya, hanya izin aja ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar bagaimana memberikan layanan reservasi ke tamu ya. Selama kita berapa jam? 8 ya, biasanya 8 kan? Satu ini kan kita kemarin 8 jam. Iya kan? Iya. Biasanya untuk yang apa namanya kita produktif di front office itu kita selama nanti 8 jam nanti kita akan praktek bagaimana nanti kalian menerima tamu, entah itu dari tamu yang walk-in ataupun tamu yang langsung. Walk-in itu langsung, yang telepon atau baik otak. Nah, sebelum kita praktek, we review dulu materi yang kemarin. Jadi layanan reservasinya seperti apa? Kalau masih mengingatkan kalian, reservasi itu apa? Pemesanan kamar, ya kan? Masih ingat? Nah, nanti kalian harus mempraktekkan bagaimana menerima reservasi tamu yang datang langsung walk-in ataupun tamu yang melakukan reservasi by telepon, by website atau by otak. Apa otak? Ini materi-materinya kemarin kita sudah pelajari. Jadi setelah ini nanti kita akan langsung praktek untuk reservasi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat ya. bahagia. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah selesai observasi yang Bu Wiwi dari pembelajaran yang sudah dilakukan di jurusan perhotelan ya kemarin ini. Mungkin Bu Wiwi bisa menceritakan kembali dari yang sudah dilaksanakan kemarin, dari yang waktu observasi kita bicarakan bersama. Ada perkembangan atau mungkin sepertinya semakin bahagia ini, semakin lebih baik insya Allah ya. Silakan. Ya dari beberapa kendala kemarin yang apa ya sempat saya lalui untuk kegiatan pembelajaran di jurusan perhotelan. Jadi kita kemarin ada praktek di front office yaitu reservasi tamu. Jadi dari beberapa kendala-kendala itu, jadi kemarin itu kan anak-anak cenderung yang pertama itu ada ketidakpercayaan diri dari anak-anak. Jadi mungkin karena mereka penguasaan materinya kurang. Terus yang kedua biasanya anak-anak itu kan ini public speakingnya itu nggak terlalu bagus gitu ya. Apa ya istilahnya, nek keroyokan itu berani. Tapi nek dia tampil sendiri itu langsung ciut ya. Terus
pembawaan dirinya. Jadi kalau di perhotelan itu ada yang namanya grooming ya. Jadi dari beberapa kendala-kendala itu saya mengevaluasi, akhirnya ada solusi yang saya coba terapkan ke mereka. Jadi kalau misalkan dari penguasaan materinya, saya coba beberapa materi itu saya packaging istilahnya ya, dalam bentuk yang misalkan kalau misalkan SOP itu bisa mereka baca, jadi dalam bentuk yang bisa dibaca materi PowerPoint. Terus yang kedua saya memberikan ada banyak link di YouTube itu yang bisa mereka pelajari untuk sebelum mereka mempraktekkan. Jadi bisa ada referensi bagaimana melakukan reservasi tamu itu dengan baik, bagaimana ngomong gitu ya, menerima tamu dengan bahasa yang sudah SOP-nya sudah ada. Terus yang ketiga itu jam terbang pastinya ya, mereka harus banyak berlatih. Jadi saya mengharuskan mereka sebelum istilahnya live streaming dengan saya. Jadi biasanya itu saya kasih materinya, terus setelah itu mereka trial on sendiri. Jadi benar mencoba dengan temannya. Nanti setelah mereka sudah cukup untuk tampil diri, itu baru nanti saya langsung praktek di tempat praktek itu. Nah, untuk meningkatkan kepedean mereka, sebelumnya itu saya suruh bikin video. Jadi sebelum mereka praktek sesungguhnya, mereka bikin video dulu. Jadi dari video itu mereka bisa mengkoreksi diri, dari mananya sih saya yang kurang gitu. Jadi dari situ mereka bisa memperbaiki. Jadi kemarin video-video itu harus dikumpulkan ke saya ya. Jadi saya bisa, kamu kurang di sini, kamu kurang di sini, kamu kurang di sini. Mereka bisa memperbaikinya di mana kekurangannya itu. Jadi solusi-solusi atau metode yang saya kasih ke mereka, alhamdulillah memberikan banyak kemajuan ke mereka. Jadi mereka sebelumnya itu malu-malu, terus tidak percaya diri. Dan yang pasti kan pertama kali yang saya lihat ketika sebelum mereka praktik itu adalah groomingnya. Kalau mereka groomingnya sudah bagus, jadi penampilan dirinya, karena perhotelan itu menjualnya jasa ya. Jadi kita harus kelihatan good looking. Jadi bagaimana mereka kalau groomingnya sudah bagus, baru nanti setelah itu public speakingnya yang sama, ketika kontak dengan tamu itu bisa diselesaikan dengan Berarti dari sekian yang dulu sudah disampaikan tentang pemasaran materinya kurang, public speakingnya juga kurang baik, karena memang dua hal itu kurang, akhirnya mempengaruhi pembawaan dirinya juga, karena dia akhirnya tidak pede ya, karena dia secara komunikasi kurang. Terus tadi Bu Wiwi sudah menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan SOP-nya sudah dikeluarkan, jadi mereka bisa membaca SOP-nya, kemudian sudah bisa melihat dari YouTube-nya juga. Jadi mereka ada yang dipelajari baik secara visual maupun audiovisualnya langsung. Kalau Bu Wiwi melihat, berarti bisa diceritakan ya, anak-anak ini sekarang ini sudah pada level sesuai targetnya Bu Wiwi ini seberapa ya? Jadi kalau kemarin ya kita di pra itu skalanya dari 1 sampai 10 itu di skala 5, 6. Alhamdulillah ini kita di skala 8 ya, 8. Jadi mungkin ada beberapa anak yang memang harus istilahnya didampingi gitu ya. Ada yang memang dari dasarnya dia malu-malu. Kalau sudah dasarnya malu-malu itu
mereka harus digenjot dengan ya itu tadi lebih ya effortnya harus lebih tinggi lagi, harus lebih besar lagi. Jadi sama ini juga apa, ketika mereka ya itu tadi jam, kalau misalkan sering berlatih gitu ya, jadi bisa menambah ke tingkat ideal gitu. Jadi anak-anak yang notabene pemalu itu, kalau menurut saya sih pengalaman kemarin itu ya harus harus ada temannya yang dekat itu yang mendampingi dia, memberitahu oh ini kamu kurang kayak yang ini, kamu kurang yang ini. Nah, kalau anak-anak pemalu itu biasanya istilahnya di apa-apa itu mesti mereka nyaman dengan temennya yang dekat. Jadi akhirnya kalau apa ya istilahnya membuat kelompok itu untuk anak-anak yang dalam tanda kutip istimewa itu memang saya bebaskan mereka lebih memilih kelompok yang mana, karena itu bagi saya untuk menumbuhkan kepercayaannya, kepercayaan dirinya. Artinya berarti teman sejawat itu jadi salah satu evaluasi diri ya untuk anak-anak. Kalau tadi juga dari yang sudah disampaikan Bu Wiwi sudah mulai meningkat nih dari skala 5, 6 sampai ke skala 8. Artinya kan pasti tidak hanya ingin terpuaskan dengan hanya di skala 8 ya. Untuk selanjutnya nih, selanjutnya Bu Wiwi setelah melihat dari yang hasil hari ini, hasil yang kemarin sudah dilaksanakan ya, sampai yang sekarang sudah Bu Wiwi sampaikan itu tadi, apalagi ya masih ingin dicapai lagi dari anak-anak, atau mungkin Bu Wiwi sebenarnya sudah punya belum ya? Karena saya lihat kemarin itu di ketika di pembelajaran, ketika mendampingi anak-anak itu semakin larut dalam pembelajaran itu Bu Wiwi semakin punya banyak ide nih, sepertinya dari caranya, dari wajahnya itu terlihat ada rasa puas ya sepertinya. Mungkin dari yang sudah dilaksanakan kemarin-kemarin ini sampai hari ini Bu Wiwi mengulang kembali yang sudah kemarin disampaikan itu ke anak-anak, apa yang selanjutnya ingin Bu Wiwi raih lagi, atau mungkin Bu Wiwi ada yang ingin lebih lagi ditingkatkan gitu ya? Akhirnya saya punya istilahnya strategi ya, strateginya. Kalau tadi mereka saya wajibkan untuk membuat video ketika mereka try on ya. Nah, ketika nanti praktek langsung dengan saya, mereka juga ingin saya kamu harus bikin video lagi biar nanti before afternya, jadi ada proses yang kalian lalui ini loh, kalian kemarin seperti ini dan sekarang seperti ini. Nah itu bagi saya jadi apa ya, portofolionya mereka juga, jadi nanti bisa jadi rekam jejaknya mereka kalau mereka sebenarnya kamu bisa dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Jadi kalau menurut saya dalam waktu dekat ini saya planningnya ketika nanti anak-anak praktek, mereka harus membuat video before sama after. Jadi mereka ketika try on sampai dengan istilahnya live streaming itu yang akan saya nanti sampaikan ke anak-anak, karena itu jadi portofolio mereka juga. Berarti ini selanjutnya nanti dari yang sudah dilakukan kemarin ditambah lagi dengan semakin banyak video before afternya itu sebagai portofolionya, sebagai bahan evaluasi ya, bisa dibilang begitu ya, sebagai bahan evaluasi untuk anak itu sendiri supaya mereka tahu nantinya hasil saya, oh ternyata ketika saya mencoba itu hasilnya bisa sebagus ini ya kalau mau melatih terus gitu. Tapi kira-kira ini nanti untuk selanjutnya ini nanti Bu Wiwi akan menyampaikan itu hanya di materi ini saja atau untuk semua materi ya bisa disampaikan? Untuk kalau di materi perhotelan itu, karena saya pegang di 2 materi ya, di front office dengan di food and beverage, nanti akan saya coba dengan strategi seperti itu juga. Karena saya sudah melihat hasilnya seperti ini, jadi anak-anak jadi anak-anak nanti bisa melihat oh ini loh saya gitu. Jadi aku bisa kalau ternyata anak-anak butuh dipantik dulu ketika gurunya sudah punya ide yang luar biasa, hasil kemarin kita sudah
sudah pra observasi, dilaksanakan saat observasi, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Dan nantinya sepertinya tadi kalau saya dengar dari Ibu akan terus melanjutkan strategi ini supaya nanti akan terus menjadi bahan evaluasi diri untuk anak-anak, dan kedepannya akan ada semakin perbaikan terus menerus. Karena memang untuk front office yang tadi sudah Bu sampaikan perlunya berarti ya, tidak hanya membaca saja, tapi perlunya berarti membaca dan berarti. Terima kasih Bu Wiwi waktunya. Nanti kita sambung lagi. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan lagi mungkin cukup ya, sudah cukup ya. Terima kasih juga kemarin sudah hasil observasinya luar biasa sekali, anak-anak antusiasnya juga luar biasa, karena sepertinya Bu Wiwi juga punya energi baru kalau ketemu anak-anak ya. Ya, terima kasih, semoga nanti strategi kedepannya bisa dilaksanakan dengan optimal. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.